Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik. Semakin gila, semakin asoy. Semakin gila, semakin geboy. Berangkat dari hadis, dari ayat Al-Quran, Mas Bro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Kasih sayang itu adalah bahan bakarnya akhlak. Jadi seseorang dianggap tidak berakhlak, ada ustadz dianggap tidak berakhlak, ada kiai dianggap tidak berakhlak, ada ajengan dianggap tidak berakhlak, ada habib dianggap tidak berakhlak, kalau mereka tidak punya yang namanya kasih sayang. No, yang suka ngapirin orang. Oh no. Yang bilang ngucapin selamat Natal haram. Yang ngucapin tiup lilin haram. Yang ngucapin selamat ulang tahun haram. Yang nyanyiin balonku ada 5 haram. Takbiran haram. Bedug bid'ah. Tahlilan bid'ah. Maulidan bid'ah. Itu orang tidak punya rasa kasih sayang. Artinya mereka tidak berakhlak. Jadi intinya akhlak ini kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Muhammad diutus ke dunia ini untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Maka Muhammad jadi pemimpin umat Islam dan pemimpin umat manusia dengan kitabnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diberikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia. Ini Nabi Muhammad. Kalaupun di Al-Quran ada ayat-ayat perang, itu dipakai waktu perang. Tapi pada intinya ajaran Islam bukan ajaran perang, ajaran Islam bukan ajaran ghibah, ajaran Islam bukan ajaran fitnah, ajaran Islam bukan ajaran tebar kebencian, ajaran Islam bukan ajaran mengkafir-kafirkan orang lain. Lakum dinukum waliyadin, untukku agamamu, untukku agama. Ajaran kebinekaan sudah diajarkan jauh-jauh hari dalam Al-Quran. Ajaran Pancasila sudah diajarkan jauh-jauh hari dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau ganti Pancasila, mau ganti UUD 1945, mau ganti kebinekaan, mau ganti merah putih dengan hitam putih, teriak-teriak khilafah, mereka itu tidak hanya menjadi musuh negara Republik Indonesia, tetapi juga musuh agama Islam, musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuhnya umat Islam. Jadi kalau ada firman Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum jahiliyah yang manakah yang kau kehendaki? Apakah tidak lebih baik menegakkan hukum Allah jika kalian yakin? Apa itu hukum Allah? Hukum kasih sayang, bukan hukum khilafah. Justru hukum khilafah, negara khilafah, yang Rizik Syihab teriak-teriakan sesat, yang Ustadz Somad teriakan sesat, yang orang-orang FPI, ulama-ulama FPI, HTI, PKS itu sesat, karena mereka mengandung hukum-hukum jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Innahu kana zaluman jahula, yaitu zaman kebodohan dan zaman kezaliman. Dalam bahasa yang sederhana, zaman ketika manusia lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Coba perhatikan Pilkada DKI 2017, Habib Rizik lagi jaya-jayanya, bro. HTI FPI MUI lagi jaya-jayanya. Umat Islam dijadikan budak-budak spiritual. Umat Islam dijadikan kambing conge. Umat Islam dijadikan kerbau budeg. Umat Islam dijadikan kerbau buta. Umat Islam dibawa ke dalam suasana. Matanya buta, tidak bisa melihat kebenaran. Telinganya tuli, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Hatinya seperti batu, tidak bisa merasakan kebenaran. Teriak-teriak Ahok, gulingkan Ahok, penjarakan Ahok. Ahok nama baiknya dihancurkan, keluarganya dihancurkan, sudah dikalahkan, malah terus-menerus dipenjarakan. Dan
Jadi apakah kalian akan sudi manusia-manusia jahat ini yang sudah menjadi Ahok dengan nyata? Ini bukan masalah politik. Ini kita lagi berbicara masalah akhlak. Yang jika terus-menerus akhlak bajingan seperti ini dipelihara, rusak Indonesia akan menjadi seperti Suriah. Maka jangan dijadikan manusia-manusia brengsek ini menjadi pemimpin di negara ini. Anies Baswedan, bro, seharusnya dia lebih bisa ngatur para pendukungnya yang brengsek, yang bajingan, yang kurang ajar. Ketika Ahok sudah tersurut, harusnya kan bilang, ini masalah politik, ini bukan masalah agama. Ayo kita berpolitik dengan santun, ayo berpolitik dengan bersih, bertanding secara sehat, adu visi misi, adu prestasi. Ini kan kalau si Anies Baswedan ketika itu benar, tapi kan emang tidak benar, emang jahatnya udah luar biasa. Malah ikut-ikutan penjerumusan Ahok ke dalam lembah kehancuran. Dia malah tambah edan menggunakan isu agama, jual ayat dan jual mayat. Nauzubillah, sumpah nauzubillah. Yang kayak gini yang mau jadi calon presiden 2024. Wahai rakyat Indonesia, pakai matamu, pakai telingamu, pakai hatimu. Allah saja melaknat orang-orang yang jahat. Allah laknatullah ala zalimin. Masa kalian akan memilih orang yang jahat untuk jadi pemimpin kalian? Kalau kalian memilih pemimpin yang jahat, kalian akan termasuk ke dalam orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, bro. Orang-orang yang menjadi Ahok satu persatu terkena karma. Almarhum Ustaz Arifin meninggal karena dimatikan oleh Allah, berbuat jahat kepada Allah dengan nyata. Saya jadi saksinya. Ustaz Mahir berbuat jahat kepada Ahok dan Jokowi, dimatikan oleh Allah. Saya jadi saksi. Bahkan Kiai Haji Uci begitu benci kepada Ahok dan Jokowi, dimatikan oleh Allah. Saya saksi. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Habib Rizik, Habib Bahar dipenjarakan karena memang kriminal, bukan mengkriminalisasi ulama. Karena memang Rizik Syihab berbuat kriminal, karena memang Habib Bahar berbuat kriminal, Subik Nur pun berbuat kriminal, orang-orang kriminal jadi penjarakan. Ini karma dari Ahok. Sebetulnya bukan karma dari Ahok, memang Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Maka orang-orang jahat kalau tidak dimatikan jadi penjarakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya sehingga membusuk. Imannya membusuk, Islamnya membusuk, ikhlasnya membusuk, syahadatnya membusuk, salatnya membusuk, zakatnya membusuk, puasanya membusuk, hajinya membusuk. Akhirnya bau busuk tampaklah ke hadapan manusia, bro, sebagai azab yang pedih. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, karena mereka berbuat jahat. Jadi di Islam itu jelas aturan mainnya. Yang jahat Allah habis. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang jahat hendak menipu Allah, tapi Allah balas tipuan mereka. Orang-orang jahat hendak mempermainkan Allah, tapi Allah permainkan mereka. Kalian sudah lihat kejahatan Rizik Syihab dan kawan-kawan, mereka dihancurkan oleh Allah. Ingat, bro, di Islam itu ada yang namanya doa yang teraniaya itu dikabul oleh Allah. Doa Ahok itu dikabul oleh Allah, dan kita bisa melihat orang-orang jahat terjahati oleh kejahatannya sendiri. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi jelas, ajaran Islam itu, hukum Allah itu adalah hukum kasih sayang, bukan hukum perang. Maka saya ketawa-ketawa aja ada orang Islam ingin mendirikan negara Islam, tapi dia tidak tahu apa itu Islam. Itu orang seperti orang yang mau menggambar gajah, tapi tidak tahu bagaimana bentuk gajah. Kira-kira itu orang bisa enggak menggambar gajah, sementara dia tidak tahu apa itu gajah? Nggak akan percaya orang. Dia akan menggambar gajah, tetapi dia sendiri tidak tahu bagaimana bentuk gajah. Ada orang yang ingin mendirikan agama Islam, tetapi tidak tahu seperti apa ajaran Islam. Ingin mendirikan negara Islam, tapi tidak tahu apa itu Islam. Jadi ketawain. Nah, Rizik Syihab ini, Habib Bahar, UAS, UA, mula-mula FPI, HTI, PKE, dan sebagainya, oposisi rasa teroris rasa oposisi. Mereka ini orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam tapi tidak tahu apa itu Islam. Jadi ketahuan. Setelah diselidiki, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda untuk orang-orang yang berakal. Setelah kita selidiki, kita amati, kita pikirkan, ternyata mereka ini bukan ingin mendirikan agama Islam. Mereka ini hanya anjing-anjing politik
yang memang dibayar untuk menggonggong, bikin ribut, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, bikin kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan rakyat Indonesia dan menebarkan permusuhan. Dibayar untuk itu. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, ya Bu, tahu Front Pembela Islam? Nah, Front Pembela Islam ini punya bos, namanya Front Pembela Cendana. Ya, mereka itu adalah anggota dari Front Pembela Cendana yang dibayar memang untuk melawan pemerintah. Tahu Cendana, Bu? Tahu Cendana, Bu? Orang korupsi 1 tahun aja kayaknya sudah luar biasa. Bagaimana jika koruptor korupsi 32 tahun? Tidak terbatas toh hartanya, Bro. Tidak terbatas. Kata-katanya ada 11.000 triliun. Cendana dan antek-anteknya nyimpan duit di Swiss. Takut disita oleh negara. Maka mereka membentuk namanya Front Pembela Cendana. Syukur-syukur Jokowi bisa tumbang di tengah jalan. Sehingga duit mereka yang ribuan triliun dan aset-aset negara yang dirampok oleh mereka tidak tersentuh, tidak disita oleh negara. Karena cuma Jokowi yang berani, bro. Akhirnya mereka terusik dan membayar anjing-anjing politik untuk menggulingkan Jokowi, bikin ribut, terus dan terus-terusan. Ya, Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi mereka itu Front Pembela Cendana. Termasuk Anies Baswedan ini. Ini adalah salah satu gubernur yang disayangi oleh Cendana. Fotonya ada. Waktu dia sekolah, kuliah, memang dipersiapkan untuk menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Jadi hati-hati ini rakyat Indonesia. Hati-hati. Jangan sampai orang jahat menjadi pemimpin di negeri ini. Karena nanti kejahatannya akan kita rasakan sendiri, bro. Sebetulnya semua keributan yang terjadi akhir-akhir ini adalah terbelah menjadi dua bagian. Satu, kubu Soekarno. Yang kedua, kubu Soeharto. Yang satu pendukung Jokowi, yang satu pendukung Cendana. Jadi bohong besar kalau mereka Front Pembela Islam. Mereka itu Front Pembela Cendana. Rizik Syihab itu Front Pembela Cendana. Habib Bahar itu Front Pembela Cendana. HTI PKS itu Front Pembela Cendana. Bukan Islam yang dibela. Makanya apapun kebaikan yang sudah Jokowi lakukan salah di mata mereka. Apapun prestasi yang sudah ditampilkan oleh Jokowi salah di hadapan mereka. Apalagi kesalahan Jokowi, udah habis tuh. Orang bayaran memang seperti itu. Anjing-anjing politik memang seperti itu. Kerja seperti itu. Sekarang Anies Baswedan, bro. Anies Baswedan. Dengar-dengar dia ini sedang tidur di makam seorang kiai. Ingin mendapat petunjuk, mudah-mudahan bisa lancar di pemilihan calon presiden 2024. Saya mah ketawa-ketawa saja, bro. Kenapa bisa ketawa-ketawa saja? Orang yang hatinya jahat, pemikirannya pun jahat, lisannya pun jahat, perbuatannya pun jahat, bagaimana mungkin bisa nyapres di 2024? Jejak digitalnya sudah begitu nyampah di medsos. Allah laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Janji Allah itu sudah pasti. Anies Baswedan itu dari 2017 sampai saat ini sudah nampak kejahatannya. Allah laknatullah ala dzalimin, sudah jelas Allah laknat. Karena dia sering berbuat jahat. 10 triliun, bro, 10 triliun. Bapak Ibu sudah lihat duit 10.000 triliun? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air sudah lihat duit 10.000 triliun? Sudah lihat atau belum? Belum. Sama. $10 triliun itu adalah 10.000 miliar. Berapa? 10.000 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada 10.000 orang, saya kasih 1 miliar supaya jadi pengusaha sukses, maka dalam jangka 1 tahun akan terbentuk 10.000 pengusaha. Kalau ingin jadi pengusaha, ya minimal dikasih modalnya 1 miliar, bro.
Nggak bisa cuma 2.400.000, apalagi 1.200.000. Jadi duit yang segini banyak 10.000 miliar untuk penanganan COVID, dan ini merupakan terbesar se-Indonesia, tertinggi se-Indonesia. Bukannya COVID bisa dibasmi, malah COVID pasien positifnya Jakarta sangat tinggi, mendapati ranking pertama. Anggarannya tinggi, pasien COVID-nya tinggi. Lalu buat apa? Apa kerjanya si Anies Baswedan? Dengar-dengar dia pernah melambaikan tangan, tidak sanggup mengurusi masalah COVID di Jakarta itu, minta pemerintah pusat turun. Ini kan orang tidak tahu malu, Bang. Tidak tahu malu. Pertama ngomongnya sanggup, ketika duit 10 triliun turun, lalu angka positifnya sangat tinggi di Indonesia, dia kibarkan bendera putih, minta bantuan sama pemerintah pusat. Yang kayak gini mau jadi calon presiden. 950 miliar duit Formula E. Mungkin ini duit banjir, diambil digunakan untuk Formula E. Coba perhatikan, bro. Itu duit dikemanain? Katanya sudah distorkan. Mending kalau distorkan, kalau kagak cuma disimpan doang. Lalu dia dapat bunga berbunga. Bayangin, bro. 950 miliar ditabungin. Bunganya kan gede banget, coy. Duit rakyat terus-menerus dikuras. Program-programnya nggak jelas, nggak bermanfaat. DP 0% terlibat korupsi. OKOC nggak tahu kemana juntrungannya. Zero rate off pun nggak jelas, duitnya entah kemana, programnya pun nggak jelas. Naturalisasi pun seperti itu, nggak jelas, duitnya sudah dihamur-hamurkan. Sampai saat ini kemana KPK, kemana BPK, kenapa tidak melakukan audit? Ini duit rakyat, bro. KPK kenapa tidak melakukan OTT? Ini duit rakyat, bro. Rakyat Jakarta, rakyat Indonesia melihat menjadi saksi. Sedih melihat duit rakyat dihamur-hamurkan untuk sesuatu yang tidak berguna. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Bapak, ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Punya kendaraan bermotor. Itu dibeli dengan duit. Harganya misalkan 15 juta. Baru dipakai 3 hari, itu motor ada yang nyuri. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau motor dicuri, apakah akan mendukung pencuri? Atau nimpukin pencuri karena marah? Orang yang waras, orang yang normal, itu akan marah dan nimpukin itu si pencuri. Digelandang ke polisi untuk dipenjara. Ini yang normal. Ini orang yang benar. Tapi kalau orang yang nggak waras, malah berterima kasih kepada si pencuri itu dan mendukung penuh si pencuri itu. Duit rakyat dihamur-hamurkan oleh Anies Baswedan untuk sesuatu yang tidak berguna, tidak jelas auditnya. KPK kayak kambing conge, BPK kayak kambing conge. KPK kayak kerbau buta, BPK kayak kerbau buta. Pencurian besar-besaran duit rakyat atas nama proyek yang nggak jelas manfaatnya. Normalnya rakyat Jakarta marah, timpuk si Anies Baswedan. Normalnya gelandang ke polisi. Duit rakyat dicuri, rakyat harus marah, rakyat harus menggelandang Anies Baswedan ke polisi. Makanya kalau ada rakyat, duit rakyat dicuri, malah mendukung Anies Baswedan, itu berarti rakyat gak waras. Apalagi sampai milih dia di Pilpres 2024, itu lebih gak waras lagi. Masa pencuri dipilih jadi presiden? Atau akan banyak uang rakyat yang dicuri, bro. Emang teknik mencurinya itu ya harus bagi-bagi. Kalau korupsi aman itu ya harus bagi-bagi, bro. Kalau nggak bagi-bagi nggak akan aman. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, jadilah kalian rakyat-rakyat yang cerdas. Jangan jadi rakyat-rakyat yang innahu kana zaluman jahula. Menjadi rakyat-rakyat yang bodoh sehingga berani berbuat jahat dengan memilih penjahat untuk menjadi pemimpin. Inilah masalah Indonesia selama puluhan tahun. Kita dibuat bodoh dan kita pun berbuat jahat dengan memilih penjahat untuk menjadi pemimpin. Cuma dikasih 500.000, programnya enggak jelas, visi misinya enggak jelas, mau aja milih, menjual suara rakyat demi duit. Dikasih sekarung beras, mau menjual uang rakyat demi sekarung beras. Dikasih sekarung sembako, milih orang yang ngasih hanya demi sekarung sembako. Dia tidak sadar
bahwa para penjahat yang ngasih duit, ngasih beras, ngasih sembako, itu akan merampok besar-besaran duit rakyat yang ribuan triliun. Kalian cuma dapat sekarung beras, kalian cuma dapat sekarung sembako. Kalian tidak sadar ada ribuan triliun duit rakyat yang siap dirampok, dirampas, dikuras dengan cara gotong royong dan kekeluargaan. Ibu, bapak, hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia hingga keluar Indonesia. Indonesia harus bangkit dari kebodohan. Indonesia harus bangkit dari kezaliman. Maka ayo dukung Gus Abro melakukan gerakan revolusi otak, gerakan revolusi akhlak, gerakan revolusi mental, agar kita bisa bangkit dari kebodohan, agar kita bisa bangkit dari kezaliman, agar kita bisa bangkit dari pemiskinan, agar kita bisa bangkit dari penderitaan. Kita harus jadi bos di negeri sendiri. Negara ini negara yang kaya, bro. Negara yang kaya. Kekayaannya ada di dalam gunung, ada di luar gunung. Kekayaannya ada di dalam lembah, ada di luar lembah. Kekayaannya ada di dalam hutan, ada di luar hutan. Kekayaannya ada di dalam lautan, bahkan ada di luar lautan. Kekayaannya ada di udara. Kurang apa Indonesia ini, bro? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Allah berikan Indonesia sebagai rasa kasih sayang. Begitu sabarnya Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun, oleh Jepang 2 tahun, oleh Soeharto 32 tahun, oleh SBY 2 tahun. Saatnya Indonesia ini bisa berdiri di kaki sendiri, menjadi orang-orang yang mampu menjadi bos di negeri sendiri. Negara kita kaya, maka kita pun harus kaya. Negara kita kaya, maka generasi muda, anak cucu kita pun ke depan harus kaya. Apa susahnya bikin handphone? Gak susah, bro. Apa susahnya bikin mobil? Gak susah. Apa susahnya bikin pesawat terbang? Gak susah. Apa susahnya bikin teknologi? Gak susah. Kita ini bertahun-tahun dihilangkan kepercayaan dirinya. Kita ini bertahun-tahun dibuat bodoh. Pengen bukti? Kita selama puluhan tahun dibuat bodoh. Waktu SD kita belajar bahasa Inggris, benar apa betul? Waktu SMP kita belajar bahasa Inggris, benar apa betul? Waktu SMA kita belajar bahasa Inggris, benar apa betul? Saya mau tanya, bisa bahasa Inggris? Bu, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, bertahun-tahun kita belajar bahasa Inggris, tapi kita kagak bisa bahasa Inggris, kagak bisa ngomong bahasa Inggris, benar apa betul? Artinya pendidikan Indonesia sudah membuat bodoh rakyatnya, sudah membuat bodoh generasi muda. Ini bukti pembodohan nasional. Padahal orang Indonesia tidak bodoh. Kemarin-kemarin ada yang menciptakan apa, motor terbang seperti pala layar gitulah, pakai kendaraan motor ninja disulap jadi motor terbang, jadi pesawat terbang. Bayangkan, bro, motor ninja bisa disulap jadi pesawat terbang, coy. Padahal dia tidak mengikuti kursus-kursus penerbangan, tidak sekolah penerbangan, tidak kuliah penerbangan, cuma modal dengkul kerja di bengkel, mampu menciptakan motor terbang, pesawat terbang, kendaraan terbang. Coba kalau pemerintah mampu berfokus ke arah sana, maka Indonesia benar-benar, bro, akan menjadi sebuah negara yang ditakuti. Karena kejayaannya akan lebih jaya daripada Amerika, kejayaannya akan lebih jaya daripada Rusia, kejayaannya akan lebih jaya daripada Cina. Selain masyarakat kaya-kaya akan intelektual, sumber alamnya pun ternyata sangat kaya, sangat mendukung, mas, bro. Mendukung di sana sini. Maka Indonesia ini dicap sebagai surganya dunia. Surganya dunia, bro. Makanya sayang banget kalau Indonesia ini bernasib seperti Suriah. Kita ini dicemburui oleh negara lain. Kita ini diingini oleh negara lain. Kalau misalkan tidak bisa dimiliki, ya sudah dihancurkan. Disuruh perang saudara. Dibentuk menjadi dua kubu, ada yang pro pemerintah, ada yang anti pemerintah. Ya, Bu. Suriah. Tahu Suriah, Bu? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu Suriah. Suriah itu sama. Sebelum hancur, rakyatnya dibagi menjadi dua kubu. Ada kubu pro pemerintah, ada kubu anti pemerintah. Perang saudara hancur lebur. Acak-acakan berontakan negaranya. Perangnya pun tak berkesudahan sampai saat ini. Libya pun seperti itu, dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang pro pemerintah, ada yang anti pemerintah. Perang saudara hancur lebur. Berantakan, acak-acakan, perangnya pun tak berkesudahan sampai sekarang. Irak, Palestina pun seperti itu. Indonesia pun dibuat
akan disuriahkan, akan dilibyakan, akan di Irak, akan diamankan, dibagi menjadi dua kelompok, ada yang pro pemerintah, ada yang anti pemerintah. Untungnya perangnya cuma di medsos. Ini mudah-mudahan banyak yang tersadarkan ini. Mudah-mudahan Gus A tampil dengan resiko ya jelas perlu terbunuh. Gak mudah jadi seorang Gus A. Kalau enggak karena mimpi itu, gak mungkin Gus A seberani ini. Ratusan kali kematian lolos. Apa kalian pikir ketika Gus A jalan-jalan ke Indonesia, keliling Indonesia itu tidak banyak resiko? Banyak. Gus A ini berjuang sendiri, bro. Bukan anjing-anjing politiknya pemerintah, bukan anjing-anjing politiknya Cendana. Karena Gus A punya konsep yang jelas, the king of science, ingin melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Berpuluh-puluh tahun sudah digaungkan dan sudah mencetak anak-anak yang cerdas di kota Bandung. Ada yang masuk SMP negeri, ada yang masuk SMA negeri, ada yang masuk kuliah negeri. Rencananya sih mau sendiri aja gitu, dengan membuka bimbel melakukan gerakan revolusi otak, revolusi akhlak. Tapi karena saat itu lihat Ahok dihancur leburkan, ya akhirnya ambil resiko. Bela Ahok, ternyata bisnis saya pun hancur. Ya sudahlah, lanjutkan saja, bawa the king of science ini kepada politik. Dari revolusi otak dan revolusi akhlak ditambah menjadi satu. Revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental. 3 sekarang. Mudah-mudahan ini disambut oleh Jokowi, karena cuma ini salah satu cara yang bisa menghancurkan khilafah. Kalau ke kubu sebelah nggak mungkin, bro. Karena mereka itu sudah jelas bela Cendana. Bohong besar mereka bela Islam. Mereka itu anjing-anjing politiknya Cendana. Pohon pembela Cendana. Nggak mungkin saya ngasih konsep the king of science kepada mereka. Saya ingin Indonesia ini menjadi bos di negeri sendiri. Saya lihat Jokowi ini jujur. Saya lihat Jokowi ini sederhana, merakyat, terbukti, berani, dan kerja nyata. Cuma Jokowi yang pantas. Atau para penerus Jokowi. Jadi ke depan, Mas Bro, pilih orang yang seperti Jokowi. Siapa dia, Gus A? Ya kalau disidik-sidik paling Ganjar Pranowo. Wakilnya siapa? Ya wakilnya paling cari yang religius nasionalis, Kiai Haji Said Akil Siraj. Atau misalkan Ahok, Kiai Haji Said Akil Siraj, bisa. Tapi kayaknya paling adem Ganjar Pranowo, Kiai Haji Said Akil Siraj. Karena Ganjar Pranowo juga sangat tegas dan sangat keras juga. Tapi kalau Ahok itu, wah, akan tambah bahaya lagi. Karena sangat ditakuti oleh para mafia. Jadi agak kurang stabil di emosinya kalau Ahok. Bagusnya Ahok di KPK lah. Ketua KPK maknya, Mas Bro. Sikatin maling-maling semua. Jadi permasalahan kita ini, kalau kalian mencintai negeri ini, maka berkasih sayanglah dengan seluruh umat manusia, dengan seluruh umat beragama, dan pilih pemimpin yang punya rasa kasih sayang. Lihat rekam jejaknya, jahat atau enggak, pernah maling atau enggak, pernah ngerampok duit rakyat atau enggak, pernah nguras duit rakyat atau enggak. Kalau pernah jangan dipilih, karena kalau rekam jejaknya sudah pernah menguras duit rakyat, pernah maling, pernah bohongin rakyat, nanti ketika menjabat pun akan berperilaku sama. Hati-hati, hati-hati. Anies Baswedan ini punya ambisi sangat luar biasa, sampai dia tidur di makam kiai, ingin mendapatkan petunjuk, ingin jadi presiden. Kemarin kita lihat, lagi sibuk, lagi ramai, lagi viral kasus babi ngepet. Mungkin Anies Baswedan pengen jadi presiden ngepet. Ya ini sudah keliling Indonesia mulai ancang-ancang jadi nyapres, ketawa-ketawa saja. Kenapa saya ketawa-ketawa saja? Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah hatimu, pikiranmu, lisanmu, dan perbuatanmu untuk meninggikan Tuhanmu, maka Allah pun akan meninggikan kamu. Rumusnya ada dalam Al-Quran. Kalau mau jadi presiden, sucikan hatimu, sucikan pikiranmu, sucikan lisanmu, dan sucikan perbuatanmu, maka Allah akan meninggikan derajatmu, maka Allah akan mengabulkan semua keinginanmu. Ada Qabil dan Habil memperebutkan dua wanita, memperebutkan satu wanita. Qabil mempersembahkan sebuah kambing yang dekil, hitam, kucel, kurus. Sementara Habil mempersembahkan kambing yang bersih, gemuk, tanduknya bagus, matanya bersinar. Dua persembahan, dua kurban yang dipersembahkan oleh dua anak Nabi Adam ini demi memperebutkan seorang wanita cantik, jelita. Maka siapa yang diterima, bro? Jelas Habil.
Karena Allah menyukai yang bersih, maka Allah mengabulkan, mengangkat derajat orang-orang yang bersih. Anies Baswedan, kita sudah tahu jejak digitalnya begitu sangat kotor dan sangat jahat, penuh kebohongan dan kepalsuan. Akan bernasib sama dengan Qabil. Akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditinggikan, malah akan direndahkan. Ala laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ajaran Islam mengajarkan kasih sayang. Maka ayo berkasih sayang dengan seluruh umat manusia, dengan seluruh umat beragama. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi dalam hal politik kita pun harus berkasih sayang, agar negeri yang kaya ini bisa kita nikmati dan kita bisa menjadi bos di negeri sendiri. Bahkan mungkin anak cucu kita pun bisa menjadi bos di negeri sendiri. Harapan itu hanya ada pada Jokowi dan para pendukung Jokowi dan orang-orang yang sepaham dengan Jokowi. Harapan itu tidak ada kepada orang-orang yang membenci Jokowi. Harapan hanya ada pada keluarga dan pendukung Soekarno. Tidak ada harapan tersebut pada keluarga Cendana yang kita tahu 32 tahun mereka korupsi dan merampok aset-aset negara yang sampai saat ini mereka sedang berupaya untuk mempertahankannya. Tidak ingin disita negara, akhirnya membayar anjing-anjing politik untuk bikin keributan dan keributan untuk menggulingkan Jokowi, sehingga hasil rampokannya aman, tidak tersentuh negara. Karena cuma Jokowi yang berani, maka selama Jokowi belum tumbang, selama itu pula mereka akan berusaha menumbangkannya. Cintai rakyat ini, cintai negara ini dengan mencintai Jokowi. Kalau Jokowi sudah lengser, sudah 2 periode, cari orang-orang yang bisa melanjutkan kinerja Jokowi. Tidak perlu 100%, cukup 75% saja, kita sudah untung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.